bukan utusan Tuhan, bukan makhluk, bukan hamba Tuhan. Sedangkan Anda menyembah keempat poin tersebut. Makanya Anda disebut orang jahat, saudaranya setan. Enggak usah. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Anaknya orang yang menggantikan Nabi Isa mati di salib. Silakan Anda menuhankan Yesus. Itu memang Tuhan Anda. Tuhan spesial untuk orang-orang jahat. Nggak ada yang larang itu. Saya tidak menolak. Saya tidak menolak itu. Silakan. Baik. Anda berkata bahwa Yesus itu ya Tuhan bagi orang jahat. Kita validasi kira-kira pengikut Yesus ini orang jahat atau orang yang seperti apa ya? Pembuktian. Ketika Paulus, dia adalah ahli Taurat dan dia adalah orang Farisi. Ya. Dia sebelumnya adalah orang yang mengejar pengikut Kristus, membumbun mereka, membicarakan mereka. Dia pembumbun. Artinya dia melakukan kejahatan. Padahal kalau berdasarkan hukum Taurat, jangan engkau membumbun. Tetapi Paulus ini yang bernama Saulus, dia menjadi orang Farisi, ahli Taurat. Dia sendiri sebenarnya melanggar hukumnya sendiri. Jangan membumbun, tetapi dia membumbun. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Malah berbalik 180 derajat. Menjadi orang pembumbun, dari orang pembumbun menjadi orang yang baik. Bahkan dia rela dibumbun, dia rela disiksa, dia rela masuk penjara hanya demi satu nama yang adalah Yesus Kristus. Makanya dia berkata, ya, dia menjadi orang yang bodoh, ya, ketika dia mengenal Kristus, ya. Artinya apa yang dia anggap sebelumnya adalah sampah. Dari buahnya lah, makanya Yesus katakan, untuk mengetahui nabi palsu, itu dari buahnya lah engkau akan mengetahuinya. Coba lihat, kira-kira ketika Yesus bertemu, Paulus bertemu dengan Yesus, buah kehidupannya dia apa? Apakah dia membumbun? Apakah dia mengejar orang-orang pengikut Kristus dan memenjarakannya lagi? Bahkan dia rela dipenjara, bahkan dia rela disiksa, ya, bahkan dia rela mendapat hukuman. Lalu bagaimana Anda bisa berkata, ya, dari buahnya lah? Kita sudah bahas ini berulang kali, Abang. Abang masih bernarasi yang sama, bahwa buah itu merujuk kepada dia bisa bernubuat, dia bisa bermujizat. Itu bukan buah, Bang. Bermujizat dan bernubuat, ya, itu adalah gift dari Tuhan, ya, pemberian dari Tuhan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang di luar akal budi, akal sehatnya manusia, ya. Tetapi buah itu timbul dari dalam hati, perbuatan, perpikiran, ya, karakter. Itu buah, morality, itu buah. Kalau dari penjahat menjadi orang baik, kira-kira menurut Abang, itu moralitinya baik apa enggak? Oke, dari baik. pembumbun, mengasihi manusia, itu moralitinya baik enggak? Oke, baik. Sekarang gini, Bang, simple dari saya. Apa yang Anda maknai dari ulasan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15? Apabila pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Saya ingin bertanya sama saudara, apa yang Anda maknai kalimat Yesus ini? Silakan. Pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Oke, silakan. Baik. Sebelum bahas, kita baca dulu ayatnya supaya kita juga nggak gabrul, ya. Iya, silakan. Bagus. Yes. Silakan. Matius 24. 15. Khotbah tentang akhir zaman. Ini peristiwa akhir zaman, ya, tentang pembinasa keji itu, ya. Ini berbicara tentang yang namanya antikris itu, ya. Seseorang yang akan mendeklar dirinya, ya, sebagai Tuhan, ya, bahwa nanti dialah. Jangan terlalu baca dulu, ini bukan baca dulu. Sebentar. Baca ini dulu dalilnya. Baca dulu dalilnya. Jangan terlalu cepat menangis. Malah nggak tahu tapi sudah komentar. Oke. Karena keturhakan.
saya baca dari pertama ya, ayat Matius pertama ya. 24. Matius 24 nomor 15. Baik. Apabila kamu melihat pembinasa keji duduk di tempat kudus. Coba maknai itu dulu. Ada Baik, orang yang tadinya keji jahat, tiba-tiba duduk di tempat kudus. Siapa itu? Siapa? Oke. Silakan. Kira-kira siapa menurut kamu? Oke, siapa? Jangan tanya saya, jangan tanya saya. Oke. Ya, artinya Anda nggak paham ini kan? Jadi Kalau saya langsung menyebut itu Paulus, kalau saya langsung menyebut itu Paulus. oke, Paulus. Ya. Oke, ini berbicara tentang akhir zaman loh. Paulus sudah Tunggu. metong. Baik. Di mana Baik, Abang. Paulus? Pelan-pelan. Di mana Pelan-pelan. Paulus itu duduk. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, Abang. Pelan-pelan. Apabila kamu di situ siapa? Ayo, jujur, pakai otak. Artinya Kamu di kita, situ siapa? apabila kamu melihat, Loh, itu merujuk kepada semua manusia. Termasuk Abang. Inilah Termasuk penyesatan Anda. yang dilakukan oleh Anda. Inilah oke, penyesatan yang baik. dilakukan. Saya ulang lagi, Anda jujur di sini. Anda jujur. Anda seorang pendeta. Apabila kamu melihat, kamu di situ siapa? Kita semua ini merujuk kepada akhir zaman. Akhirnya siapapun itu. Yesus Siap. di situ sedang duduk bersama dengan murid-muridnya, 11 muridnya di atas Bukit Zaitun. Murid-murid inilah yang melihat sang pembinasa keji itu setelah melakukan kekejian duduk menjadi rasul. Ini pengajaran, ya. Ini pengajaran Jangan- Yesus. Artinya, Jangan- Yesus mengajarkan, ya. Jangan. Coba lihat, ya. Lihat dari ayat yang pasal yang 24 pertama, ya. Khotbah Ya, tentang silakan. akhir zaman. Dan ini Ya, dari silakan. ya, 24 pasal pertamanya, ya. Dari judulnya Ya. khotbah tentang Ya. akhir zaman, ya. Oke. Yes. Akhir Khotbah tentang zaman- akhir zaman ini, dan kita Akhir lihat zaman. sampai Silakan. sebentar dulu, saya bicara dulu, Bang. Ya, santai Ini aja, adalah santai aja. khotbah ini. Iya, Yes. ini adalah khotbah Yesus tentang akhir Yes. zaman. ya. Betul, Khotbah Yesus saya tentang akhir paham. zaman. Di Saya sini Yesus paham. mengajarkan bukan hanya kepada orang-orangnya saja yang saat itu, Oh, ya, karena ini Anda mulai berbicara tentang sakit. akhir zaman, ya. Masih parah Akhir penyakitnya, zaman pasti ini parah. merujuk kepada dunia Masih yang parah. akan sampai Masih kepada parah. kesudahannya. Baca. Ya. Abang lihat dari pasal 24-nya itu pasal pertama itu merujuk kepada Silakan, khotbah silakan. Yesus, ya. sampai kepada siksaan yang berat, ya, Mesias pasti. Silakan. Jadi Yesus Silakan. mengingatkan, ya, terutama Dibaca ya, ayat dong, yang- dibaca. Makanya Dibaca. Nomor satunya baca. oke, baik. Setelah Yesus keluar dari bait Allah, datanglah murid-muridnya dan Murid-muridnya. dan mengarahkan perhatiannya kepada bangunan-bangunan bait Allah, ya. Ia berkata Murid-muridnya ya, kepada murid-muridnya ya. kamu melihat semuanya ini. Murid-muridnya kan. Jadi ini Yesus pengajaran. berbicara kepada muridnya Yesus kan. mengajarkan kepada murid-muridnya. Sabar dulu, Tetapi sabar ini dulu. merupakan nubuatan akhir zaman. Sabar Ya. dulu, Nubuatan akhir zaman. sabar dulu. Anda sudah mengakui Yesus sedang tanya jawab dengan muridnya. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah sekarang, apakah murid-murid Yesus bertemu dengan sang pembinasa atau tidak? Itu dulu. Ada nggak yang datang Baik. membinasakan Baik, mereka? Ada nggak yang datang membinasakan mereka? Ada nggak? Baik, Abah. Jadi, ketika Yesus mengajarkan hal ini kepada murid-murid, ya, ini satu pengajaran dan ini satu nubuatan, ya, tentang akhir Yes. zaman akan datang. Pertanyaannya apakah datang? Pertanyaannya apakah datang pembinasa, pembunuh, penganiaya kepada mereka, si murid-murid? Belum datang. Jadi Ya. Paulus yang menganiaya mereka bukan pembinasa. Belum datang, masa itu belum datang, ya. Jadi Ini Yesus berbicara bohong. tentang masa yang akan datang. Jadi Yesus bohong. Bukan berarti Jadi saat Yesus itu sudah bohong. terjadi. Belum Jadi terjadi, Yesus ya. bohong. Ini Jadi Yesus bohong. Ini nubuatan loh.
Sampai saat ini dia belum terjadi karena lihat ayat yang ke-15 nih. Apabila Perhatikan ayat kamu 15. melihat pembinasa keji, pertanyaannya apakah datang kepadanya pembinasa? Murid-muridnya? Pada saat mereka masih hidup, apakah mereka melihat ada pembinasa datang kepada mereka? Dan pembinasa itu kemudian duduk di tempat suci, mengatasnamakan dirinya rasul? Baik. Siapa yang sudah duduk di tempat suci? Hah? Yang mengaku bahwa Posisi rasul itu suci atau tidak? suci? Lalu Alhamdulillah. Yang menganiaya murid Yesus, yang membinasakan murid Yesus siapa? oke. Pertanyaannya, siapa yang sudah duduk di tempat suci itu? Paulus. Siap. Jadi Paulus sudah duduk di tempat kudus itu? Dia rasul. Apakah dia sudah terpilih menjadi rasul? Dia sendiri yang mengaku rasul. Iya. Apakah ketika Paulus mengejar pengikut Kristus, murid-murid Yesus, dia sudah menjadi rasul? Apabila kau melihat seorang pembinasa keji Pertanyaan berdiri saya, di Pak. tempat kudus. Sekarang Pertanyaan permasalahannya adalah ketika Paulus ini menganiaya murid Yesus, apakah dia kategori pembinasa? Sebentar. Kamu bilang rasul itu kan suci, ya kan? Pertanyaan Tunggu saya, dulu. apakah Apakah Paulus ini pembinasa? Sebentar dulu, sebentar. Apakah Paulus ini pembinasa? Iya, dia mengejar orang-orang murid pengikut Kristus untuk membunuh mereka. Pembinasa. Lalu Baik. apakah dia duduk sebagai orang yang duduk di tempat kudus? Menurut kamu? Menurut abang, jangan saya. Karena saat itu dia mengejar para murid Yesus, dia belum menjadi rasul. Setelahnya apakah dia duduk sebagai rasul? Iya, dia sebagai rasul. Oke. Terus? Terpenuhi enggak nubuatan Yesus? Oke, baik. Ini akan menampol mukamu sendiri, ya. Dengarkan baik-baik. Ketika dia menjadi rasul, apakah dia membumbun murid-murid Yesus? Apakah Dia sudah mengejar duduk. murid Yesus? Dia sudah duduk di tempat Oke, baik. kudus. Saya ikuti permainanmu. Padahal ini sebenarnya kan belum terjadi. Tetapi kamu mengatakan bahwa ketika dia kudus. Pertanyaan saya, ketika dia di posisi rasul, apakah dia membumbung pengikut Kristus? Apakah dia adalah pembinasa? Apakah tadinya dia pembinasa? Sebelum dia bertobat, Apakah dia seorang pembinasa? sebelum dia jadi rasul. Apakah dia pembinasa? Sebelum dia jadi rasul. Setelah dia duduk sebagai rasul, apakah dia bukan mantan pembinasa? Lalu ketika dia jadi rasul, dia binasakan siapa? Bukan itu masalahnya. Apakah ketika dia duduk sebagai rasul, makanya apakah Yesus dia berkata, masih tetap sebagai pembinasa? Mukamu harus berseri dulu, Suma. Mukamu udah mulai pucat. Pertanyaan saya, ketika dia bertobat, bertemu dengan Yesus, apakah dia menjadi pembunuh keji, pembinasa keji? Seharusnya. Apakah dia bukan mantan pembinasa? Sebentar. Ketika dia bertobat, bertemu dengan Yesus, apakah dia menjadi pembinasa? Apakah dia bukan sebagai mantan pembinasa? Mantan. Ya, mantan. Boleh enggak dia dikatakan Tetapi bahwa dia bertobat. seorang apabila Dia kamu melihat bertobat. pembinasa keji, Paulus pembinasa keji atau tidak? Suma, jadi orang pintar, Suma. Bertanya lagi. Paulus pembinasa keji tidak? Paulus itu pembinasa keji. Sama ketika Anda melihat mantan yang melakukan bom Bali. Dia bertobat sekalipun, Anda akan tetap mengatakan dia adalah pengebom Bali. Tidak berhenti posisinya dia sebagai pengebom Bali meskipun dia bertobat sampai ke langit. Tetap saja dikenal sebagai yang mengebom gereja yang ada di Bali.
Gak bisa berubah itu. Dia tetap dicap sebagai yang ngebom. Dia dicap sebagai pembinasa. Meskipun dia bertobat, berjuta kali taubat, Paulus tetap aja distempel jidatnya pembinasa keji. Anda ingin menambahkan bertobat? Oke. Paulus adalah pembinasa keji yang bertobat. Ketika dia bertobat, duduk di mana? Tempat kudus. Masuk barangnya. Mau lari kemanapun masuk barangnya. Paulus adalah pembinasa keji yang duduk di tempat kudus, yaitu rasul. Setelah duduk di tempat kudus itu, dia kemudian menulis 13 buku, lalu mengajak orang lain masuk menjadi pengikut agamanya. Dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi. Oke? Lalu kemudian dia menjadikan orang di luar dirinya bertobat menjadi pengikutnya, yang menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Baca nomor 15, baca nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Semua merujuk kepada Paulus. Itu tidak bisa Anda pungkiri, Bung. Anda ingin mengatakan bahwa itu akhir zaman matamu. Bagaimana bisa akhir zaman muridnya? Tidak ada yang sampai 100 tahun umurnya. Bagaimana bisa? Kalau Anda mengatakan akhir zaman seperti dengan nubuatan Yesus angkatan jahat, berarti maksudnya di situ adalah akhir zaman daripada angkatan jahat. Karena ada masa transisi. Masa transisi murid Yesus dan masa kejayaan Paulus. Ini akhir zaman. Akhir zaman kejayaan ajaran Yesus. Bisa ditafsirkan itu. Kenapa? Di dalam Lukas 22 nomor 53, apa kata Yesus? Saatnya waktumu dan saatnya kuasa kegelapan. Artinya masa Yesus datang itu adalah masa terang. Masa terang ini berakhir, zamannya berakhir, dan ketika Paulus datang, zamannya kuasa kegelapan. Maka sudah berganti zaman. Maka zaman Yesus dengan murid-muridnya adalah akhir zaman bagi mereka. Karena kenapa? Setelah mereka muncul zaman baru, namanya zaman Paulus berjaya, yang dikenal sebagai sang pembinasa keji yang duduk di tempat kudus. Itulah Paulus. Pakai logika sehat, pakai dalil yang sehat, jangan asumsi gereja. Silakan. Saudara Kingdom belajar lagi, Bang. Anda pendeta tapi kelas Anda bagi saya itu anak TK. Anda hanya penyesat. Anda meninggalkan kemudian sendi-sendi utama dalam pengajaran Bible Anda sendiri. Kasihan. Tak ada bedanya dengan STT ini. STT itu juga begitu. Penipu, penyesat, dan dia hanya menjadi perpanjangan mulut setan. Tak ada yang keluar dari mulutnya kalau bukan kebohongan. Termasuk Kingdom. Mulut kalian tidak pernah terlontar keluar doktrin dogma, pasti adalah penyesatan. Tidak ada nilai positif sedikit pun yang bisa diambil oleh manusia. Semuanya mengarahkan kepada penyesatan, kesesatan, dan tersesat. Itu pasti. Silakan. Buka mulut, pasti kebohongan. Saya jamin itu. Dengarkan. 9.000 mata memandang di YouTube juga, ya. Dengarkan. Mulut seorang STT ini kalau berbicara pasti dusta, pasti bohong. Saya buktikan. Silakan. Buka kamera, kita bicara. Silakan. Silakan. Begitu kau buka mulutmu, pasti yang terlontar adalah dusta. Udah pensiun kau rupanya. Halo? Orang-orang yang duduk seperti STT itu, dosen dia itu, Kingdom, pendeta, setiap kali mereka mengucapkan sesuatu berdasarkan keyakinan mereka, pasti bohong.
Pasti dusta. Shalom, shalom. Saya jamin itu. Tidak tahu menghargai orang. Goblok lu, goblok. Shalom. Shalom, selamat Silakan siang. buka kamera. Host, tidak pun kau jelaskan itu sama kami. Host, kami mengerti sendiri, kami iman kami. Dari iman kami, kepercayaan kami masing-masing. Sudah, mengerti? Buka kameranya, silakan. Nggak usah nangis. Gak perlu nangis. Orang udah tua kok nangis pula. Diskusi, diskusi. Bukan nangis di siang bolong. Hadapi saya dengan ilmu. Hadirkan orang-orang terpelajar. Kalangan cendekiawan dari kalangan kalian. Hadapi saya. Silakan. Ya silakan, Mengerti, itu hak jangan ibu. usah kau umbar-umbar itu. Silakan, itu hak ibu. Silakan. Cuman agama Anda itu kan virus. Membahas-bahas. Agama Anda itu Itu, virus, kalau kau tidak mengerti. virus bagi umat manusia. Agama Anda itu virus bagi umat manusia. Catat itu. Virus yang membinasakan. Halo, semangat siang. Semangat siang. Kristen, Katolik. Kristen. Sangat Buka kamera. Iya, silakan. Buka masker. Silakan. Buka kamera, kita diskusi. Jangan putar balik fakta. Kalau mau diskusi buka masker supaya tahu. Supaya jangan tahu buka masker dulu. Jangan putar. Buka, kalau ada ilmu bang, tinggal buka kamera hadapi saya gitu loh. Jangan ribut dengan maskerku, memalukan sekali. Tahu nggak, banyak anak-anak Kristen di bawah yang genset, yang sedang nyimak. Oh ini loh, masa wakil Kristen kita, bapak-bapak ini naik ke atas, ibu-ibu. Bang Sumam bicara baik, dia pakai data, kok mereka cuma data maki-maki. Kecewa anak-anak muda gereja kau buat. Kecewa. Bisa masuk Islam semua anak muda sekarang kau buat. Anak-anak muda Kristen bisa masuk Islam semua kalian buat. Iya, Oke, silakan. Oke, Bang Jumat, Silakan. tadi ada sedikit pekerjaannya. Jadi tadi Iya. Abang Juma menjelaskan tentang Wahyu 22 ayat 13. Di sana mengatakan, Abang sampaikan tadi merujuk kepada kepribadian Yesus. Jadi kepribadian Yesus. Tapi itu yang saya tanggapi ya, menurut Iya. penyampaian Abangnya. Yang saya tanggapi di situ merujuk kepada Yesus dan merujuk kepada firman yang dia sampaikan kepada umat manusia atau umat Allah, kan begitu. Iya. Nah, jadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 itu mengatakan Alfa dan Omega itu merujuk kepada Allah Bapa atau kepada kejadian penciptaan langit dan bumi. Iya. Terus Aduh, sorry bang, mohon maaf bang, saya turun, ini ada datang lagi pelangganku, baik, silakan. atau saya bisukan aja ya. Iya. Ibu, di sini bukan tempatnya curhat, Ibu. Ini tempatnya dialog. Kalau Bang Zuma ada salah, diluruskan pakai data dalil, pakai Bible. Bang Zuma, kamu salah. Ini loh yang benar. Jangan Anda bawa konsep dogma gereja ke sini. Malu orang Kristen Ibu buat. Jangan emosi, santai aja. Gini host, jangan bilang semua tersesat ke kami. Bukan ada kami tersesat. Kami iman kami ini, kami percaya ya. Bahwa Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah, Tritunggal. Tahu Ya itu iman ibu, tapi Yesus bukan imannya Imanku, begitu. iman Kristen. Itu Yesus imannya nggak begitu, Ibu. Iman Bukan. Yesus itu beda. Iman Kristen dan imannya Yesus beda. Yesus itu seorang Muslim.
Yesus bukan Kristen. Beda dengan Kristen, beda dengan Yesus. Kalau nggak mengerti, Tuhan itu disalibkan menebus orang yang Kok ada berdosa. Tuhan disalib, Ibu? Ibu. Itu tadi, kenapa disalibkan? Tuhan disalib. Jahat, kau bilang tadi. Karena jahat, Ya kau kalian jahat. Kenapa Kristen itu jahat? Karena mengganti Ikut Tuhan dirimu benar. sendiri. Ikut dirimu. Mengganti pencipta langit dan bumi dengan manusia yang mati dengan jalan kutuk. Dirimu ditebus oleh Tuhan, termasuk Matamu, nenekmu kiper. Emang lu pikir saya agama pagan apa? Ah, turun kau, penipu. Bum. Emang kau pikir saya setan apa? Hanya setan yang melakukan tumbal manusia. Kalau dosamu ingin ditebus, kau tinggal bertobat sama Tuhan. Ya, kau pula jadikan tumbal anak orang. Dasar gila kau. Agama tumbal menumbal itu agama setan. Tumbalkan Tuhannya sendiri. Orang gila kau. Tuhan kok ditumbalkan. Aneh. Semangat siang. Ya, Allah apa yang mau? Muhammad. Semangat Bang Juma. Apa yang bisa kita Iya, bahas? makasih. Buka kameranya, Bang. Silakan. Buka dulu maskermu, Masker. congor. Babi, buka congormu. Buka congormu. Ada apa? Kenapa dengan kalian ini? Kenapa? Ada apa kalian ribut dengan masker? Rendah kali kalian. Sama masker kalian ribut. Hadapi saya dengan ilmu. Buka kamera, kita diskusi. Silakan saudara non-muslim. Buka kameranya, Bang. Kayak mana? Emosi kok. Bilang orang emosi. Buka kamera, silakan. Bilang orang setan lah, bilang apalah. Buka kameranya, kita diskusi. Coba buka maskermu supaya baku kenal muka. Kenapa? Kenapa ribut sama masker? Kenapa? Kamu pembohong. Kamu minta Apa? fakta. Saya bohong yang mana? Mana yang saya bohong? Banyak yang diputar. Makanya buka masker kalau mau. Coba, mana yang saya bohong? Coba buka masker. Nggak bisa Anda tunjukkan kan? Nggak bisa toh? Buka masker, Takut, toh? buka masker, Takut, toh? buka masker, Takut. buka masker, Takut. buka masker. Apa Takut. lo oten ini? Makanya Makanya kurangi makan takut. babi, Buka. kurangi makan Sambil babi. buka. Supaya mentalmu itu kuat, kurangi makan babi. Karena babi itu penakut. Nah, terpengaruhlah kau jadi penakut. Babi itu tinggalnya di hutan, tidak berani keluar kota, dia penakut. Mana ada babi? Nah, itulah kau. Buka kamera, silakan. Kristen bodoh. Ya itulah kamu. Saya Islam, Om. Ya kenapa naik ke sini? Kena kan? Ah. Udah dibilang jangan ada di depanku. Ku gila semua. Kuratakan dengan tanah. Jangan berdiri di depanku. Bang Ju, Kalau Bang Ju, mau- Bang Ju. Kalau mau di belakang aja, Bang Ju, di Bang Ju. belakang. Jangan di depan. Habis kau nanti. Halo Bang Ju. Ya, silakan buka kamera. Ini topiknya apa sekarang, Bang? Bukti Buka Yesus adalah Bapa. Silakan. Oke, jadi Abang ini ceritanya Muslim. Saya Muslim sama seperti Yesus. Oke, Silakan. Bang. Jadi pertanyaan saya cuma satu, Bang. Nah, Silakan. apakah Abang percaya kalau Tuhan kami yang disebutkan Allah Bapa itu Allah Abang juga? Sebenarnya orang Kristen itu tidak kenal Allah Bapa. Siapa yang bilang, Bang? Nanti Begini, Bang, di Bang. Indonesia, Bentar dulu. nanti di Indonesia, Bang, nanti aku di berbicara sama Indonesia, Abang. nanti di Indonesia baru mengenal kata Allah. Gini, Bang, kalau kita ngomong, Bang, itu ketawa-ketawanya matiin lah, Bang. Tidak Ngomong apa-apa, Anda serius. lucu soalnya, Anda lucu. Oke, lanjut. Abang tak-
Oke, maksudku gini bang, macam kami pribadi, Tuhan kami kan adil, Siapa? nampak. Oh, Nah, jadi kalau di orang abang umat Islam itu, Allahnya nampak enggak? enggak. Alasannya? Nah, di Karena orang dia- abang itu nampak enggak? Nampak Nampaknya di mana bang? siapanya? Allah abang lah. Oh, Allah itu bukan ciptaan. Yang nampak itu Terus? ciptaan. Katanya Tuhanmu roh. Terus? Iya lanjut terus lanjut bang. Katanya Tuhanmu roh. Jawab dulu dong. Benar nggak? Itu kalau Tuhan kami bang, memang Bukan sih roh. betul, itu Roh Kudus. Itu Roh Roh. Kudus. Roh atau apa ini? Udah. Tuhanmu roh. Tapi yang jadi pertanyaan, bang, dengar dulu bang. Enggak, jawab dulu. Jangan kayak jurus Paulus dong. Ah, mana sih? Tuhanmu roh. Iya Tuhanmu roh. betul. Bisa nampak? Iya Roh Kudus. Bisa Bisa. nampak? Mana coba buktikan? Bisa. Mana coba? Dengar mana? bang ya. Mana? Buktinya mana? Mana? Mana buktinya Tuhanmu? Aku mau lihat Tuhanmu mana, cepat. Mana Tuhanmu? Ini tuh, Ngomong ini Tuhanmu. sendiri. Ini Tuhanmu ini, Jadi Tuhanmu. mau menang sendiri. Ini Tuhanmu. Jadi kutanya, jadi kutanya dulu baliknya. Nih, Allah kalian lihat. mana? Ini Tuhanmu nih, ini Tuhanmu. Nih Tuhanmu. Ini kan Tuhanmu. Coba kau tunjukkan Tuhannya Yahudi sama aku. Sekarang gini aja lah. Allah kalian dulu tunjukkan sama aku. Tuhannya Yahudi mana? Tunjukkan sama aku. Jangan mau menang sendiri. Allahmu dulu tunjukkan. Tuhanku bukan Mana? makhluk. Tuhanku bukan cipta. Nah, terus apa Tuhanmu? Bego. Pencipta. Pencipta. Pencipta Tuhanku. Yang bisa ditunjukkan itu pagan kayak ini Tuhanmu. Ini Yesus versi boneka. Ini Tuhan kau ini. Jadi Allah kalian mana? Tuhanmu itu ada ininya dia. Ada Iya, ininya Allah Tuhan. kalian itu mana? Aku bilang. Nih, Allah, ini. Allah. Ini Tuhanmu ini apa namanya? Apanya Tuhanmu ini? Geli ndak dia ini Tuhanmu ini? Tuhan bilang Itu apa? takut malu. Pelan-pelan Bang Suma. Bang Suma pelan-pelan Bang Suma. Nanti lahir anak-anak Tuhan. Cerat. Keluar anak-anak Tuhan banyak. Itu Tuhanmu kan? Inilah. Enggak, aku tanya, Abang jujur takut kau. Jujur kau. Abang takut malu. Abang takut malu. Tuhanmu sifatnya begitu kan? Jadi Allah kayak mana sifatnya? Kayak gini kan Tuhanmu kalau subuh pagi gitu. Tuhanmu gitu. Tuhanmu gitu. Hah? Enggak Ah? mau malu dia. Dia enggak Ini mau Tuhan. ngalah, dia enggak mau ngalah. Ini Tuhanmu nih. Ya Allah Tuhanmu. mana? Allah mana? Allah mana? Udah kau dibawa. Kau dibawa Om. Ilmumu nggak ada. Malu kan? Kau yang malu kok, aku pula yang malu. Kau tunjukkan Tuhanku. Kau tunjukkan Tuhanku. Silakan kau tunjukkan. Silakan kau hujat. Kau bilang begu tadi toh. Nah, kau tunjukkan yang mana Tuhanku coba. Bisa? Nggak bisa. Kenapa kau tidak bisa menunjukkan Tuhanku? Karena Tuhanku bukan makhluk. Tidak seperti Tuhanmu. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Itu Tuhanmu. Tuhan. Ya, apa kau panggil-panggil? Sini. Tuhannya Oten sini. Apa sih kau ribut kali? Sini. Ciki. Apa? Kamu sudah makan Tuhan? Udah tadi. Makan apa Tuhan? Indomie. Oh, mau kemana? Aku mau main futsal. Yaudah, hati-hati Tuhan. Iya, dadah. Dadah. Tiki. Kampret. Hati-hati kau bernarasi. Kau bilang Tuhanku seperti itu. Tuhanku bukan cipta. Tuhanku bukan karya. Yang bisa nampak itu adalah cipta, karya. Kau cari Tuhanku yang bukan ciptaan. Kayak mana kau? Aneh memang Kristen ini. Tuhan pula kayak gitu modelnya. Tuhan kecil. Tuhan apaan itu? Kecil kali Tuhan kau.
Silakan buka kamera. Udah gila ini orang main dengan boneka. Dia gila sendiri. Kau bilang ini boneka. Main dengan boneka. Gila sendiri ini orang. Ini Tuhanmu. Main dengan ini. Ini Tuhanmu ini. Udah gila ini, Tuhanmu. pasti gila ini. Karena jawabannya tidak betul. Gila sudah betul. Malu kau kan? Malu. Tuhannya kan jadi boneka. Udah anak kecil main-main ini. Tuhannya kayak boneka. Sudah memutar fakta balik. Ditanya tidak mau jawab. Dia terus yang bertanya. Cuma kau banyak dosa kau cuma. Kenapa Banyak bisa? Dosa kau. Kenapa bisa? Kenapa terus ngomong jorok? Apa? Itu temanya tuh. Silakan. Apa? Bukti? Yesus adalah Bapa. Terus? Ada buktinya? Saling jujur ya, saling jujur. Bukti Yesus adalah Bapa. Iya, bukan yuk bukti adalah Yesus itu, buktikan Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Buktikan Yesus itu adalah Bapa. Iya. Mau dibuktikan secara apa dulu nih? Apapun itu. Yang penting kau bisa buktikan Yesus adalah Bapa. Silakan. Cakap beban. Oke ya. Ya. Nah, pertama. Pertama, Yesus bisa kentut. Apa? Yesus bisa kentut. Apa buktinya Yesus Tuhan adalah Bapa? Bisa kentut. Apa? Bisa pipis. Itu buktinya. Silakan. Semangat siang, siapa yang buka kamera ini? Silakan. Halo saudara Albert. Sip bang, sip. Ya. Halo bang, Oke. Zuma, selamat siang. Siang juga, silakan. Halo. Halo. Silakan. Ya, Ya. suara saya jelas bang. Jelas. Suara Tema saya jelas kita, bang. ya, tema kita buktikan Yesus Oke, adalah Bapa. Iya bang, ya saya tahu bang. Jadi Bang Zuma tidak percaya kalau bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Saya masih waras. Bagaimana mungkin manusia aku bilang Allah? Waras saya bang. Allah bukan manusia. Yesus Iya, manusia. Allah bukan makhluk. Yesus makhluk. Saya masih waras, alhamdulillah. Silakan. Begitu ya bang. Ya iyalah bang. Kita dipisahkan dengan keadaan itu. Silakan. Halo. Halo juga. Halo, silakan. Sore juga. Kenapa diturunkan? Takut? Buka kamera. Takut kah? Hah? Buka Cuma kamera. takut kau? Buka kamera. Cupu. Halo bang. Halo Konek juga. saya ini bang. Konek. Connect. Silakan. Ini. Ini. Mungkin dari operator itu bang. Ini saya yang nge-lag atau teman kita ini? Silakan abang-abang, silakan. Gimana? Coba cuci otak saya, bagaimana saya bisa percaya Yesus itu Bapa? Silakan.
Ya, Yoha 30 kan jelas mengatakan Putus-putus bang, putus-putus, itu adalah putus-putus, putus-putus jaringannya, putus-putus. Tuh ada tema tuh. Buktikan Yesus itu, buktikan Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Buktikan Yesus itu adalah Bapa. Oke. Iya. Ayo, Yang jadi mulai. dulu aku mau Jangan kau bertanya. Tinggal kau buktikan Yesus itu Bapa. Udah selesai. Buktikan. Pakai seluruh tenagamu. Gimana caranya kau bisa buktikan? Ayo. Yesus. Ayo. aku bukan bingung, tapi yang lain pada naik, nggak suka. Aku pengen main dua sama dia. Ya sudah kau buktikan. 1, 2, 3. Oke, Yesus dengar. adalah Bapa. Buktinya apa? Silakan. Yesus itu memang adalah Bapa kami. Dia menciptakan umat manusia. Itu imanmu yang saya tanya. Bukti Yesus itu Bapa seperti ini. Ini bukti polpen. Saya bisa buktikan. Nah, sekarang kau buktikan anak Maria. Anak Maria itu adalah Bapa. Silakan. Nggak, aku boleh berbicara. Saya butuh bukti kan? Dengar dulu, kita secara logika aja ngomong. Nggak usah naikkan dulu, nggak usah naikkan. Kita main dua aja, Silakan. Nah, yang lain turunkan aja. Biar kau jangan malu. Oke. Jelas kami tahu Bapak kami, Yesus kami itu siapa. Terima kasih saudara Jal. Di umat Nasrani. Nasrani pula kau bilang. Aku agama aku agama Kristen bang. Dengar dulu bang. Ya Kristen beda dengan Nasrani. Ya lanjut. Aku menghargai kau bang ya. Kalau di umat kami, di agama kami percaya Yesus itu ada, yaitulah Bapa kami. Jadi yang jadi pertanyaan sama aku cuma satu. Allah kalian ada nggak bang? Tolong bang, jangan dibuat emot ketawa bang. Aku pengen serius ngomong sama kamu. Lucu. Lucunya, Kita sedang ingin membuktikan Yesus itu Bapa. Kamu nggak bisa buktikan. Kau pernah nengok enggak Yesus kami yang disalib itu? Iya, Aduh, kok saya ingin bukti. goblok. Saya ingin bukti Yesus itu Bapa. Inilah pertanyaan bodoh. Kok Jujur. bodoh? Kok Dulu bodoh? ya. Dulu aku ngomong. Justru karena kamu tidak sanggup membuktikan Yesus itu adalah Bapa, Coba adalah turunkan bukti yang lain. kebenaran, adalah Main dua, oke. Oke. Linda Nora, bagus mungkin kalau selesai ini dulu deh. Habis itu kau naikkan lagi orang-orang yang tidak jelas pun naik cuman mengganggu kan? Tidak mungkin juga saya langsung menghadapi langsung dua kan? Dengar dulu Bang Sabar Juma. dulu, tahan aja dulu di bawah. Kumpul, masukin ke karung, naikin satu-satu nanti pasiennya. Ini aja dulu kita sembuhkan. Oke. Bukti bahwa Bapa itu tidak bisa kau tunjukkan, maka kau tidak bisa menjawab. Bukti Yesus manusia itu adalah Bapa. Kenapa kamu tidak bisa membuktikan Yesus itu adalah Bapa? Karena Bapa yang dimaksud di sini adalah pencipta langit dan bumi, di mana Yesus itu adalah manusia yang adalah ciptaan. Kalau kau bisa membuktikan Yesus adalah Bapa, berarti kau sudah bisa melihat Tuhanku. Gak bisa kan kau lihat Tuhanku kan? Gak bisa kau buktikan Yesus itu adalah Bapa, bukan? Nah, coba silakan. Dah. Nah, oke. Aku ingin membuktikan samamu Yesus itu siapa? Yesus adalah Bapa. Gak usah Iya. siapa. Kamu mau pengen nengok nggak fotonya yang mana? Iya, silakan. Ini ada di rumah saya nih ya. Iya, silakan buktikan kalau foto itu, yang pemilik foto itu adalah Bapak. Dengar dulu aku ngomong. Kau jangan mau ngomong aja lah. Gantian lah kita. Relax ya. Kau dengar. Aku bang, cuman satu bang pertanyaanku sama bang ya. Kalau kau memang butuh kuat agamamu, kalau kau percaya sama agama Muslim, satu pertanyaanku bang. Di orang Muslim itu babi haram nggak? Haram. Oke, next haram.
mau bertanya, kenapa di setiap daerah orang kita Jawa memakan daging haram, termasuk babi, anjing dan segala macam? Coba jawab. Ikut Kristen. Ikut Kristen. Itu bodoh. Coba jawab. Ini buat apanya bang? Ketawanya bang. Kita main dua bang. Kita tanding bang. Abang Ikut Islam, Kristen. Muslim. Kalau ada orang yang makan babi berarti ikut Kristen, pemakan segala, omnivora. Islam mengharamkan babi. Gak Dengar boleh dulu. diislamkan babi. Aku tadi jawab bang. Abang kan Sudah aku percaya- jawab. Abang percaya sama agama abang sendiri, oke? Iya jelas dong. Begitu juga dengan kami. Kami di Alkitab tidak ada yang nama makan itu haram, oke? Iya betul. Babi juga tidak ada pantangan. Babi itu nggak ada pantangan. Jangan dipotong-potong. Kau kasih babi kakimu pun makan. Dengar Tidak ada dulu. pantangan bagi babi. Kalau orang bodoh naik bang, abang bisa menang ngomong. Kalau orang bodoh naik, tapi kalau yang sejiwa sama aku, abang belum bisa menang. Oh, Oke? Anda Aku bisa pintar. berbicara. Aku bisa Anda berbicara. pintar. Saya bukan pintar. Berarti bodoh. Udah. Saya bukan bodoh. Berarti pintar. Abang nggak sportif. Dengar dulu aku Apa ngomong. yang Bisa. benar? Bisa. Kenapa rata-rata di setiap penduduk atau daerah kebanyakan orang Islam itu makan babi? Coba jawab. Berarti ikut Kristen. Berarti ikut Kristen. Ya Allah. Karena ngomong tuh bang, karena Islam melarang. Aneh kau ini. Islam melarang makan babi. Kalau ada orang Islam makan babi berarti ikut Kristen. Salah. Oke. Satu pertanyaan Aneh ini, kau ini, ini. simpel ya. Ini simpel ya. Pertanyaan Ya. kedua. Seandainya keluargamu juga makan babi, berarti itu Kristen. Ikut Kristen lah. Dia nggak ikut Allah. Islam. Islam nggak boleh makan babi. Lah, aneh kau ini. Abang termental dengan omonganku. Enggak. Kalau ada orang Islam makan babi berarti ikut-ikutan seperti orang Kristen makan babi. Karena di Islam nggak boleh, haram hukumnya makan babi itu. Ini pertanyaan kedua abangku. Ketiga. Percaya. Percaya. Agama. Oke. Oke. Aku suka jiwamu bang. Apa ini? Dengar dulu. Kenapa di setiap penduduk kebanyakan orang kita Muslim jadi pelacur? Coba jawab. Hah? Berarti ikut agamamu. Iya. Ikut Hosea berarti. Ikut Amsal. Yehezkiel. Perintah bersundal itu ada di kitabmu. Kalau di Islam, kalau di Islam dengar dulu. La taqrabu zina, jangan kau mendekati zina. Itu di Islam. Tapi kalau mereka ternyata suka bersundal berarti mengikuti isi Bible. Dengar ya. Mau aku tunjukkan dalilnya? Nggak usah Perintah tunjukkan. bersundal. Perintah bersundal kepada menantu, perintah bersundal kepada anak-anak gadis, perintah bersundal kepada istri, perintah bersundal kepada wanita-wanita yang ada di dalam Bible. Kalau mau aku tunjukkan dalilnya. Abang malu. Loh, kok aku malu? Aku nggak malu. Dengar abangku, Bang Juma dengar. Lucu. Apalagi? Kalau ngomong tuh bang, emot ketawanya dimatiin bang. Biar Nggak kita apa-apa. real. Biar Nggak kita apa-apa. real. Nggak apa-apa, kasihan kamunya soalnya. Ya, dengar. Orang Muslim bang, kebanyakan yang aku bilang tadi itu bang. Dia pakai kerudung. Sanggup dia bang. Kenapa masih sanggup mereka bang? Berarti ikut Bible berarti. Karena di Bible itu memerintahkan bersundal. Masuk akal. Lu kok masuk akal? Coba tunjukkan di Al-Quran ada perintah berzina. Itu Al-Quran kalian, itu menurut kalian. Tidak ada di Al-Quran perintah berzina, tapi di Bible penuh data-data bersundal di situ. Perintah bersundal. Coba saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Di Amsal 7, Amsal 7, 18. Ya, 17, 18. Marilah kita nge-seks sampai pagi sebab suamiku sedang dalam perjalanan jauh. Baca kitabmu itu, baca. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan bila mana dia berzina, menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum bila mana mereka bersendal. Kamu hanya memandang di Indonesia. Di Indonesia ini 87
Islam persen. Anda lihat di barat, siapa yang menjadi sumber penyakit AIDS? Islam atau Kristen? Muslim. Kena kau kan? Muslim. Matamu. Penyakit AIDS itu bersumber dari negara-negara mayoritas penduduk Kristen. Abang malu. Abang malu. No, Anda ke Bali, kota yang kita cintai, provinsi yang kita cintai di Indonesia, Bali. Kau lihat orang-orang sama seperti sapi, kambing, tidak berpakaian di pantai, itu agamanya apa? Coba abang pergi itu ke Malaysia. Malu. Malu. Terlalu jauh ke Malaysia, terlalu jauh. Ke Bali. Kota yang kita cintai. Provinsi yang kita cintai di sana. Pakai celana sempak, kau buka sedikit ada tato salib. Malah kata kawanku di sana itu, masa lawan bicaranya nggak dikasih ngomong. di batangannya itu ada tanda salib. Dengar. Kacau agamanya. Ngomong bang. Coba kasih lawan bicara ngomong. Jangan cuma mulut aja dulu dengar. Silakan. Kau kan ngomong tadi Islam sedikit Islam. Aku kasih data. Kena kau kan? Udah. Apa? Kebanyakan bang pelacur di dunia ini ya. 65% tuh Muslim. Udah. Kenapa? Kebanyakan pelacur di dunia itu ya Muslim. Kasih data. Iya, kasih data. Cari aja sendiri. Nah, sekarang saya tanya samamu. Diam dulu. Diam dulu. Pelacur itu adalah orang yang melakukan persetubuhan tanpa nikah. Betul? Di luar nikah pun bisa. Enggak, aku tanya dulu. Pelacur itu adalah mereka yang melakukan persetubuhan di luar nikah. Betul? Nah, terus lagi. Coba kau tunjukkan di dalam Bible ajaran nikah. Ada nggak ajaran nikah di Bible? Kalau di kami tertera bang, udah. Nggak ada ajaran nikah di Bible. Nggak ada. Tidak ada syarat sah nikah di Bible. Jadi seluruh kalian itu hanya kawin sama seperti kambing. Paham sampai sini? Kawin. Ya, kau kawin kayak monyet. Kamu suka sama perempuan, kamu suka sama laki-laki, suka perempuan, ya, dikasih bertemu oleh pendeta di gereja. Udah. Justru Pertanyaannya adalah, adakah Yesus mengajarkan kawin di gereja? Di depan pendeta, di depan pastor ada? Nah, itulah di agamamu tidak ada yang disebut nikah, cuman dibuat-buat aja, dibuat sendiri. Berarti yang itu di bumi ini adalah kelompok kalian. Udah. Kena di ginjalmu, pindah jantungmu ke kanan. Belum. Kalau aku bersama samamu. Siapa yang punya kitab yang dianggap suci dicetak khusus untuk gay? Ayo, catat itu baik-baik. Apalagi siapa yang punya rumah ibadah yang bisa menikahkan, mengkawinkan aki sama aki? Ayo. Dengar dulu ngomong. Apalagi? Jangan cuma suaramu aja mau didengarkan, Bang. Enggak, masalahnya jantungmu udah pindah ke kanan, jantungmu. Bang malu. Geser lagi kembali, geser jantungnya kembali. Geser jantung kembali, geser. Cemana lah Hanya di gereja tempat kawin laki sama laki itu cuma di gereja. Gitu kan, untung Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau tidak, setiap hari kita lihat pesta kawin laki sama laki. Itu di Muslim. Malu kan? Malu kan?
Ya bang, aku izin turun. Aku makin lama makin tahu kamu sama bang. Makin bodoh kamu sama kamu. Hati-hati di sosmed, laki-laki sering isap bibir itu kode. Kak Lukman di mana? Udah mau pulang? Tunggu ya. Tunggu teman-teman ya. Saya chat dulu Pak Jokowi. Tunggu ya. Ada ininya, Sat. Ada nomornya dia. Kan tak bagus toh. Kita niatnya mau menjatuhkan tapi ternyata kita yang tepat untung. Aduh, parah. Makanya aku bilang hadapi saya dengan ilmu, jangan congor. Nanti kau kena kesamber nanti, malu sendiri kau kan. Udah aku bilang, jangan kau ikut perang, kau ikut pula perang, matilah kau. Maka tidak guncang jiwamu, stres. Nah, kalau udah kayak gitu itu susah, nanti dia, cebok pun susah dia. Kau yang cari masalah, bukan aku. Ayo, silakan teman-teman sekalian, ajukan permintaan. Silakan, ingat ya, ingat kita berdialog, berdiskusi lintas agama. Kita pertontonkan ilmu yang ada di antara dua agama ini. Jangan memancing untuk terjadi sesuatu yang kalian akan merasa tersakiti sendiri. Ya, kenapa? Karena agama Anda menyediakan materi-materi itu, menyediakan kondisi itu. Jadi alangkah baiknya arahkan kemudian pemikiran Anda, keilmuan Anda kepada tema. Jangan ke yang lain. Nanti berserak kalian oleh karena keadaan. Itu fakta, itu real, tidak bisa kita sembunyikan. Jadi sebisa mungkin jangan membawa ke ranah yang tidak baik. Ya, diskusi, arahkan kepada tema. Insya Allah kalau kalian bicara dengan tema berdasarkan dalil, tidak akan ada bahasa-bahasa yang tidak mengenakan. Tapi kalau Anda lari entah kemana-mana perginya berbicara tentang sesuatu yang tidak kalian tahu, kalian malu sendiri nanti. Malu sendiri. Anda mengatakan pelacur seluruh dunia Islam itu, no, jangan bahasa begitu. Anda tidak bisa menyajikan data. Kalau data saya lengkap. Gitu. Silakan saudara. Ya, selamat sore Bang Suma. Sore juga. Ya, jadi pertama saya juga minta maaf ya kalau belakangan ini kita berdua kadangkala bersitegang di dalam kata-kata. Ya, oke. Bang, ya, lancar kan Bang? Lancar jaringan saya kan? Bagus. Tadi yang agak macet tadi. Sekarang bagus. Oke, saya langsung saja ke tema Bang. Bukti Boleh. Yesus adalah Bapa. Iya. Ya. Jadi Bang Suma hendak mau meminta agar supaya kami mempertanggungjawabkan mana bukti Yesus adalah Bapa. Iya, di sini saya mau mengatakan bahwa Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa, ya dua pribadi. Ya. Oke. Itu Bang. Oke, Nah, dua lantas pribadi. begini Bang. Ya, lantas begini. Mengapa sampai Bang Suma membuat sebuah statement di balik tema ini? Ini berarti ada pemahaman dari Bang Suma bahwa Yesus dan Bapa itu dia satu. Ya, begitu kan? Kira-kira. Ya. Iya. Jadi saya mau mendengarkan dulu bagaimana pendapat atau pandangan Bang Suma terkait dengan tema ini. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Yahudi Kristen tidak berdiri
sendiri. Kristen berakar dari Yahudi. Oke. Nah, Kristen tidak berakar dari Yahudi. Kristen yang berakar dari Yahudi berarti berakar kepada Tuhan yang disembah oleh kaum Bani Israel. Nah, sekarang kalau kita melihat dari sudut pandang gereja kekristenan dalam hal ini, maka muncul perbedaan yang sangat mencolok. Orang Yahudi menyembah Bapa, orang Kristen menyembah Yesus. Sedangkan dalam perspektif Yahudi, Bapa mengutus para nabi yang diimani oleh umat Islam, antaranya Nabi Isa. Kristen antaranya Yesus. Orang Kristen mendudukkan Yesus ini sebagai satu hakikat dengan Bapa Elohim yang disembah oleh orang Yahudi. Kesalahan fatal itulah yang dibuat oleh Kristen. Kenapa tidak menyembah Bapa aja? Kalau menyembah Bapa aja, jangan ke gereja, tetapi ke sinagoge. Kalau menyembah Bapa aja, jangan pakai perjanjian baru, tapi cukup pakai perjanjian lama. Ikuti pola keagamaan bangsa Israel. Jangan bikin sekte asing bernama Kristen. Jangan. Kenapa? Katanya satu Tuhan. Kalau satu Tuhan, harus masuk ke sinagoge, menyembah hanya kepada Tuhannya Yahudi. Kalian harus menjadi Yudaisme, bukan menjadi Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kalian juga harus pandai mulai hari ini, mulai sekarang, memisahkan antara pengikut Yesus dengan pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Nah, kalian ini bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Kristus yang ingin disetarakan, yang ingin disamakan, yang ingin diperumpamakan, yang mengkudeta Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi. Itulah Kristus yang kalian sembah. Sedangkan Yesus Kristus mengajarkan kaumnya untuk mendudukkan satu-satunya Tuhan adalah Bapa Elohim. Sementara Kristus yang datang kepada kalian adalah Kristus yang menginginkan dirinya dituhankan dalam nama Yesus. Sampai di sini paham? Silakan. Oke. Tadi saya memang mengatakan bahwa Yesus adalah Yesus, sedangkan Bapa adalah Bapa itu sendiri. Jadi dua pribadi. Ya, tetapi dari dua pribadi ini dia satu di dalam kemuliaannya, Bang Suma. Iya. Jadi dua pribadi tetapi satu kemuliaan. Ya, jadi mereka itu kembali ada di dalam kesatuan itu sendiri. Ya, sebagaimana yang saya maksudkan itu di dalam Yohanes pasal 30 ayatnya yang ke-10, ya, di mana aku dan Bapa adalah satu, ya. Kebalik, Bang. Yohanes 10:30. Yohanes 30 Yohanes 30 ayat 10, Bang. Ya. Yohanes 10:30. Oke. Untuk melanjutkan perkataan saya tadi Bang Suma sempat potong. Untuk melanjutkan perkataan saya tadi, antara Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu, maksud saya adalah satu di dalam kemuliaannya. Hal itu diperkuat juga dengan data Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, ya. Jadi satu itu bukan satu pribadi yang dimaksudkan di sini, ya. Sehingga saya katakan tadi di awal, sengaja saya langsung buka dengan Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa, tetapi mereka satu di dalam kemuliaan. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 itu kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal. Jadi memang jelas di sini dua pribadi yang berbeda tetapi satu di dalam kemuliaannya. Jadi begitu kira-kira Bang Suma. Kalau Bang Suma hendak mau menuntut lebih daripada itu untuk lebih mengarah kepada logika, jadi memang kami di sini terus terang tidak bisa untuk sampai kepada hal itu karena memang pemahaman logika kami itu terbatas sebab kami tidak akan sampai kepada kesempurnaan segala apa yang dibuat oleh Allah.
Iya, begitu. Itu yang sebenarnya kemarin-kemarin saya hendak mau menyampaikan kepada Bang Suma bahwa tidak semuanya, Bang. Kita belajar tentang teologi itu, ilmu tentang Allah itu lantas secara keseluruhan kita bisa dapat menangkap maksud dan kehendak daripada Tuhan. Karena kita ini terbatas, Bang. Ya, terbatas. Ada hal-hal yang memang sangat prinsip di luar daripada kemampuan manusia untuk dapat menjangkau, itu tidak bisa kita jelaskan secara sempurna. Karena itu saya datang kemarin, Bang Suma tanyakan secara tegas, kamu datang kemari pakai akal atau hanya iman? Saya jawab, saya datang dengan menggunakan akal dan iman saya. Begitu Bang Suma, ya. Saya suka hari ini kita berdua adem di dalam berdiskusi, dan mestinya saya sangat berharap seperti ini, Bang. Baik. Jadi kalau dikatakan kemuliaan Tuhan itu tidak terbatas. Siapapun yang taat kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ada pada dirinya. Alam semesta ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus satu kemuliaan dengan Bapa, itu tidak salah. Itu betul itu. Orang yang mensucikan dirinya, taat tekun menjalankan segala perintah Tuhan, tidak menajiskan tubuhnya, maka orang itu kemuliaannya adalah kemuliaan Tuhan. Makanya Al-Quran saya mengatakan ini ma'akum. Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, dia bersatu dengan Tuhan. Tetapi bersatu dalam hal ini adalah karena Tuhan itu suci, maka Tuhan mencintai hambanya yang suci. Satu dalam kesucian, tetapi bukan satu dalam hakikat. Satu dalam visi dan misi, bukan berarti dia satu dalam pribadi. Seperti Yesus dan Bapa adalah dua pribadi. Yesus dan Bapa adalah dua hakikat. Lalu apanya yang satu? Yang satunya adalah Yesus selalu tunduk berserah diri terhadap apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Dia tidak pernah berseberangan dengan Tuhan. Dia selalu satu tim dengan Tuhannya. Tuhannya mengatakan A, Yesus melakukan A. Tuhannya perintahkan B, Yesus melakukan B. Tuhannya mengatakan Z, Yesus mengikuti Z. Dia selalu satu kubu. Dia selalu melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhannya berkenan kepada dirinya. Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa Elohim, karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada aku. Yesus orang Muslim, dia taat. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah satu kemuliaan dengan Tuhan, betul, Yohanes 1:14, kemuliaan yang engkau berikan kepadanya. Nah itu artinya bahwa ketika ada upaya orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, itulah kesesatan yang nyata. Kenapa demikian? Simple sekali, sederhana sekali, tidak ruwet, tidak rumit. Apa itu? Hidup kekal mengenal Yesus Kristus sebagai utusan, mengenal yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Selesai. Jadi sesakti apapun Yesus, sehebat apapun Yesus, sebesar apapun dan setinggi apapun mukjizatnya, dia sedang melakukan tugasnya sebagai rasul, utusan Elohim, titik. Dan sehebat apapun Yesus pada saat melakukan misi tersebut, dia tidak bisa masuk nebeng pada hakikat Tuhan yang satu-satunya Allah yang benar itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah manusia berada pada ufuk makhluk, sementara Halik, yaitu Bapa Elohim, dia berada pada sisi yang tidak terpenjara oleh ruang dan relativitas waktu. Jadi Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, Yesus makhluk ciptaan, dia adalah murni ciptaan yang dimuliakan oleh Tuhannya untuk menjadi pemimpin, menjadi gembala, menjadi rasul bagi kaumnya Bani Israel. Bagi mereka orang-orang di luar daripada pengajaran Yesus yang melantiknya menjadi Tuhan, itulah orang yang disebut sebagai penyesat. Sampai sini paham? Oke, sudah Bang? Silakan. Saya sekarang ya. Iya. Karena itu
saya menangkap apa yang menjadi sebuah keresahan daripada Bang Suma terhadap iman Kristen kami. Iya, mengapa Yesus dituhankan? Padahal dia adalah manusia, ya kan? Padahal dia adalah orang berdosa. Ya, memang benar, ya. Dia menanggung dosa manusia. Pertama saya mau mengatakan bahwa memang itu jelas tercatat di dalam firman Tuhan yang mengatakan dia yang tidak mengenal dosa itu telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, sekarang kita hendak mau membahas mengapa Yesus itu dituhankan. Ya, saya lebih ke dalam lagi untuk membahas hal ini. Ya, saya rasa itu memang jelas di dalam Injil Yohanes pasal 1 ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, lantas firman itu menjadi manusia pada urutan ayatnya yang ke-14 itu. Nah, firman yang menjadi manusia itu ialah Yesus sendiri. Makanya dia datang ke dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah. Sehingga memang meskipun Yesus itu datang ke dunia dan menjadi hina, tetapi kemuliaannya itu tidak akan lantas hilang, karena pada akhirnya toh dia juga akan kembali kepada asalnya di dalam kemuliaannya itu sendiri. Begitu, Bang. Iya. Jadi tidak ada ruang untuk Yesus itu duduk sebagai Bapa. Sepakat kita di situ kan? Sepakat, iya. Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa, tetapi mereka satu di dalam kemuliaannya. Bukti daripada itu, keempat Injil jelas menceritakan tentang Yesus terangkat ke sorga di dalam kemuliaannya. Nah, itu kesempurnaan daripada penyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Oke, baik. Jadi ketika Yesus ini adalah Yesus, lalu Yesus yang adalah Yesus mencoba mengajarkan untuk menyembah dirinya, apakah ini Yesus asli atau palsu? Coba maksudnya ayat-ayat yang Bang Suma kutip itu menggunakan ayat yang mana? Minta maaf ya Bang, kadangkala memang Bang Suma sering melenceng daripada berita atau tafsiran yang sebenarnya itu, sehingga saya hendak mau mengecek terlebih dahulu apa maksud daripada inti firman itu yang Bang Suma kutip. Oke, baik. Coba saudara ambil Matius 4 nomor 7. Boleh dibaca? Boleh. Ya, boleh Bang. Tolong Bang Suma bacakan saja. Ada juga tertulis bahwa engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Yohanes 4. Sabar ya, sabar. Matius 4. Nomor 7. Apa yang Anda manai di situ? Apakah Yesus merujuk kepada dirinya yang adalah Allah? Atau Yesus merujuk kepada Allah adalah Allah? Yesus adalah Yesus. Dan dia bukan Allah. Sebab data itu, banyak manusia Kristen yang tergelincir menganggap Yesus itu adalah Allah. Apakah Yesus sudah melakukan kekejian dengan menganggap dirinya adalah Allah? Kalau tidak, berarti ada Yesus lain yang sedang, ada makhluk lain yang sedang ingin menyesatkan manusia dengan memakai nama Yesus. Gimana menurut saudara? Iya. Jadi memang saya juga mengakui ya ayat yang disodorkan kepada saya ini
mengundang logika yang begitu sangat dalam ya. Saya tahu Bang Suma hendak mau menjebak saya dalam hal ini ya, dan memang tidak lari dari tema, memang tepat sekali dari tema ini ya. Di mana Yesus mengatakan di situ, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sehingga yang dipersoalkan apakah Yesus ini menganggap bahwa dirinya sendiri adalah Allah, ya kan? Ya. Ya. Sebenarnya saya juga tidak mau lari daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi. Memang benar Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa, tetapi mereka itu bukanlah kemuliaan yang berbeda. Benar mereka adalah pribadi yang berbeda, tetapi satu di dalam kemuliaannya. Dan itu yang membuat kami sebagai umat Kristen itu menyembah Yesus. Iya. Jadi tidak bisa Bang Suma lantas kemudian menganggap bahwa yang mulia itu hanyalah Allah sendiri, dan dialah yang disebut Tuhan, sementara Yesus hanyalah sebatas utusan dan dia tidak boleh menganggap dirinya adalah sebagai Allah. Iya. Oke, jadi ketika kemuliaan Anda katakan itu menyebabkan Anda kemudian menyembah Yesus karena Yesus itu memiliki kemuliaan. Jadi segala sesuatu yang memiliki kemuliaan Tuhan, apakah itu Tuhan juga sampai harus disembah? Segala sesuatu yang memiliki kemuliaan, apakah itu disebut Tuhan? Begitu maksudnya ya Bang? Apakah boleh dituhankan? Iya, contohnya dulu Bang. Enggak, diiyakan dulu Bang. Diiyakan dulu. Apakah segala sesuatu, kan Yesus Anda katakan pribadi yang berbeda, tetapi ternyata pribadi yang berbeda, tetapi dia adalah penuh dengan kemuliaan, satu kemuliaan dengan Tuhan, sehingga dia pantas Kristen Tuhan kan? Apakah segala sesuatu yang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu pantas dituhankan? Iya, karena memang dia adalah anak Allah itu sendiri. Oke, baik. Boleh Anda baca di dalam kitab Keluaran 40 nomor 34. Sebentar Bang ya, saya tambahkan sedikit. Ya, saya tambahkan sedikit. Di balik kata kemuliaan Allah itu yang merujuk kepada Yesus, saya tambahkan lagi, Yesus itu juga adalah anak Allah. Jadi orang yang menghormati anak, berarti dia juga menghormati bapaknya sendiri. Iya, betul. Ya. Tapi menghormati anak, dihormati sebagai anak. Jangan kau hormati dia sebagai bapak. Hormati bapak sebagai bapak, jangan hormati sebagai anak. Betul? Tidak bisa dianalogikan kata hormat seperti itu. Bukan seperti itu. Anda ingin menghormati Yesus seperti menghormati Bapak? Jangan analogikan seperti itu. Hormat dalam arti kita menerima dia. Ya, kita menerima sebagai Bapak atau menerima sebagai anak? Menerima sebagai Allah. Menerima sebagai Tuhan di dalam kemuliaan itu. Menerima Yesus sebagai Bapak atau menerima Yesus sebagai anak? Menerima sebagai Tuhan. Oh, maksudnya apa ini? Ya memang begini, Pak. Ya memang begini, Bang Suma. Ya, kita berarti Anda tidak mengenal Yesus kalau begitu. Begini, Bang. Sebenarnya kita ini sedang digiring pada pemahaman tentang Trinitas itu sendiri. Jadi memang bicara Anda yang menggiring. Saya tidak tergiring ke sana. Kenapa? Karena saya mengenal Yesus. Ya, artinya bukan saya yang mengiring, tetapi saya sadar bahwa tema yang Bang Suma angkat ini mau tidak mau secara tidak sengaja kita berdua bisa terbawa ke sana. Iya, begitu. Terus Anda yang membawa ke situ, bukan saya. Tadi Anda menuhankan Yesus karena Yesus satu kemuliaan dengan Tuhan. Anda lupa di Keluaran 40 nomor 34. Kalau Anda bisa baca itu, silakan Anda bacakan. Apakah kemudian dia itu juga adalah Tuhan? Karena dia adalah penuh dengan kemuliaan. Keluaran 40 nomor 34. Teman-teman api naik dong.
Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah. Kemah suci. Apakah kemah itu Tuhan boleh disembah? Apakah kemah suci yang penuh dengan kemuliaan Tuhan bisa dituhankan? Lain masalah lagi, Bang. Artinya Loh. Kok lain masalah? iya. Anda Jadi menuhankan begini. Yesus karena Bapa dan Yesus satu kemuliaan. Bagaimana dengan kemah suci yang penuh dengan kemuliaan Tuhan? Jadi begini, ya memang minta maaf ya, memang Bang Suma memang kalau mau mengutip ayat itu tanpa melihat konteks cerita yang ada. Jadi bicara tentang kemuliaan, semua kata kemuliaan di dalam Alkitab itu Bang Suma kutip, lantas Bang Suma satukan di dalam satu maksud dan tujuan hendak mau menyerang iman Kristen kami. Tidak bisa seperti itu, Bang. Oke, baik. Baik. Itu permasalahannya sering Anda yang debat membawa dari awal-awal itu Bang Suma. Anda yang membawa narasi itu. Baik, saya salah. Oke. Sekarang kemuliaan apa yang dimiliki oleh kemah suci dan kemuliaan apa yang dimiliki oleh Yesus, padahal mereka adalah sama-sama memiliki kemuliaan Tuhan. Apa bedanya kemuliaan yang mereka miliki? Oke, mengapa kemuliaan Allah itu turun di dalam kemah suci? Dalam konteks itu, Allah hendak mau menyatakan keberadaannya atas umat. Sementara kalau Allah tidak menyatakan kemuliaan itu di dalam kemah itu, maka umat tidak bisa untuk berhadap-hadapan dengan Allah, karena Allah itu mulia sedangkan umat itu adalah orang yang berdosa. Ya. Kalau Yesus? Maksudnya? Kalau kemuliaan Yesus bedanya apa? Nah, ini lain lagi masalahnya. Tadi kita Bang Suma Enggak, maksudnya gini, kenapa Anda tidak menyembah kemah suci? Kemah suci itu tidak ada potensi dosa. Yesus potensi dosa, karena dia keturunan Adam. Ada doktrin di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Apakah Yesus keturunan Adam? Keturunan Adam. Inilah silsilah Yesus, anak Adam, keturunan Adam, dia dosa. Kemah suci, benar-benar suci. Kenapa Anda tuhankan saja kemah suci? Kenapa harus Anda menuhankan Yesus yang dalam tubuhnya ada ada pipis? Dengan alasan kemuliaan, sama-sama kemuliaan Tuhan. Yang namanya kemuliaan Tuhan berarti bersandar kepada sang pemilik kemuliaan, yaitu Tuhan. Kenapa jadi Yesus yang disembah? Alasannya karena memang iblis telah memakai nama Yesus untuk dituhankan oleh orang-orang jahat, mengganti Tuhan yang sesungguhnya. Itu jawabannya, Bang. Jadi Anda mau bertele-tele seperti apapun, tetap aja ke situ ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya Yesus adalah Yesus, Bang. Bapa adalah Bapa. Memang dia adalah dua pribadi. Itu di mulut. Prakteknya di gereja kalian menyembah Yesus yang adalah Bapa. Dari sini ketahuan. Silakan. Dinda yang ada di AMPI Pusat naik dulu dong. Kamu ibadah. Lanjut. Ya, Bang. Maksudnya saya timbul pertanyaan kembali di sini. Tadi Bang Suma mengatakan mengapa tidak menyembah kemah suci itu saja, mengapa tidak menyembah kemah itu saja? Nah, pertanyaan saya juga, loh, mengapa lantas mengapa lantas umat mau menyembah kemah itu, sementara kehadiran yang jelas pada saat itu adalah Allah sendiri yang hendak mau berjumpa dengan umat. Loh, pertanyaannya maksudnya Allah sendiri mau berjumpa dengan umat itu siapa? Tadi kan saya sudah jelaskan. Anda ingin mengatakan Yesus? Sebentar, tunggu dulu. Tadi kan saya sudah menjelaskan. Kemah suci itu dimuliakan, dikuduskan, kata lainnya di situ, karena kehadiran Allah akan nampak di tengah-tengah. Dinda Nora atau siapa gitu, naik dulu dong, aku mau ibadah, please. Hey, nakal kalian ya. Aku mau ibadah, weh. Aku mau sholat.
jangan sampai kukutuk kalian, naik dulu. Kau udah, tadi yang menyembah bait suci pun mulia, nggak disembah. Yesus dulu mulia disembah, karena gara-gara kemuliaan. Yesus adalah Yesus, manusia ciptaan. Tapi karena dia satu kemuliaan dengan Bapa, maka dia dituhankan. Matamu, kenapa kamu tidak menyembah kemudian batu tugu yang didirikan oleh Yakub? Kenapa kamu tidak menyembah kemudian Elizabeth yang penuh dengan kemuliaan Tuhan? Kenapa kau tidak menyembah Zakaria? Kau hanya menyembunyikan identitas Tuhanmu, Yesus. Kamu jangan malu doang sehingga kau mengatakan begitu. Kamu malu. Biar lebih keren sedikit. Kami nggak seperti Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek, Trimurti, Trisula. Ujung-ujungnya sama doang. Kami menyembah Yesus karena kemuliaannya satu dengan Bapa. Matamu? Aku mau sholat, weh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dinda Nora, berhentilah itu. Dari tadi ku lihat kau pakai arang bekas kayu, kau pakai olesi alismu untuk apa? Kau udah cantik. Aku mau ibadah dulu. Jemaah aku tinggal menunggu. Aku mau sholat. Kemana mereka nih? Alamak. Wih. Nakal mereka ini. Udah tahu ini jatuh ibadah. Lihat tuh. Naik dulu napa, weh? Alamak. Tidur. Tunggu ya teman-teman, sabar ya.